untuk menata sebuah masyarakat itu diperlukan satu tatanan yang baik. Yang kedua tentu adalah pemimpin yang konsisten dengan tatanan yang baik itu. Kalau tatanannya itu sendiri sudah bermasalah, maka tentu ketika ditegakkan sama dengan menegakkan masalah. Nah, jadi oleh karena itu yang paling penting justru ketika kita bicara tentang sebuah masyarakat, sebuah negara, itu yang paling penting adalah membicarakan tentang apakah tatanan yang digunakan untuk menata itu tatanan yang baik atau buruk. Ilustrasi yang mudah, yang sederhana begini. Jadi sebenarnya orang itu akan ditentukan, jadi gini, perbuatan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh perbuatan dan keinginan dirinya sendiri, tetapi juga oleh sistem yang mengatur dirinya, gitu. Kalau sistem yang mengatur dirinya itu buruk, maka akan memaksa orang, bahkan orang baik pun menjadi buruk. Sebaliknya, tatanan yang baik itu akan memaksa orang menjadi baik, sekalipun orang itu kepengennya buruk. Saya ingin berikan contoh ilustrasi yang sederhana ya. Kalau misalnya ada orang dari luar ingin masuk masjid, lalu kemudian katakanlah dia laki-laki, saya ingin ke masjid, saya ingin berada di barisan perempuan nanti supaya saya bisa menggoda mereka dan seterusnya. Kira-kira kalau ada laki-laki kepingin begitu dalam hati, lalu kemudian masuk masjid, pertanyaan saya, bisa enggak keinginannya itu diwujudkan di dalam masjid? Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam masjid itu softnya dipisahkan, laki-laki depan, perempuan di belakang. Jadi sekalipun si laki-laki itu kepingin sekali berada di dalam soft perempuan, maka dia akan diusir oleh para perempuan, bahkan oleh laki-laki untuk tidak berada di situ, gitu. Ini artinya apa? Sistem yang baik tadi akan memaksa orang yang buruk, yang jahat menjadi baik. Sekarang pertanyaan yang sama kita ajukan, Ustaz Karebet. Kalau ada orang, misalnya, saya kepingin terpisah laki perempuan, lalu kemudian dia masuk diskotik, kira-kira dia bisa enggak memisahkan diri dari perempuan? Tidak bisa. Bahkan kalau kemudian dia bersikap seperti di masjid, pasti akan dikatakan orang aneh. Kenapa? Karena ini memang tempat di situ orang bercampur baur. Bahkan kalau Anda dia baca Quran di situ, bisa jadi akan diusir karena ini bukan tempatnya. Jadi saya ingin katakan bahwa sistem yang baik itu akan memaksa orang untuk menjadi baik. Bahkan orang-orang buruk, orang-orang jahat pun dipaksa menjadi baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang wajah sebuah masyarakat, wajah sebuah negara, yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah tatanan apa yang digunakan untuk menata masyarakat itu. Saya ingin berikan contoh yang sederhana, ya. Misalnya contoh yang kemarin kita sebut tentang korupsi, ya, korupsi. Kalau tadi kan kita bicara misalnya, kok ini sudah dicoba ini. Misalnya pada masa kemarin misalnya, pada masa Soeharto kan tumbangnya Orde Baru itu kan semangat orang adalah ingin menghilangkan apa yang disebut sebagai apa? KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi ketika kemudian tumbang diganti dengan rezim berikutnya kan tidak jauh berbeda. Bahkan banyak yang mengatakan kondisinya tidak lebih baik, bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nah, pertanyaan pentingnya itu kan apa yang menyebabkan begitu? Apakah memang orang itu sejak lahir, orang Indonesia itu memang sejak lahir sudah, wah ini bakat koruptor, begitu. Kan ternyata kalau kita periksa ini ada banyak yang mengatakan bahwa ini sistem yang termasuk memiliki andil yang sangat banyak mengapa orang melakukan tindakan korupsi. Contoh yang paling sederhana misalnya, sekarang orang dengan sistem yang ada sekarang, orang harus katakanlah untuk menjadi pemimpin, pejabat, apakah itu bupati, gubernur, bahkan kemudian presiden, karena melaksanakan dengan pilihan langsung membutuhkan dana yang sangat besar. Sementara pada saat yang sama, tidak gaji resmi yang didapatkan itu tidak sampai sejumlah yang didapatkan. Ini saya pernah membaca misalnya di dalam satu media saat itu adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, ya, dia mengatakan bahwa uang saku atau apa, jadi take home pay seorang gubernur kata dia, itu kira-kira 100 juta. Pertanyaannya sekarang, 100 juta itu banyak pas sedikit sekarbet satu bulan. Relatif tuh. Nah, relatif. Ya, tidak berani mengatakan banyak atau sedikit. Relatif banyak. Kalau jenengan tanyakan pada saya itu bukan hanya banyak, menurut saya banyak sekali. 100 juta gitu.
Tapi kalau kemudian seorang gubernur, kata pada satu menteri dalam negeri, itu menghabiskan berapa? Dia katakan yang mengadu kepada dia 60 miliar. Bahkan kata dia sampai kemudian dengan di Mahkamah Konstitusi sampai bisa sampai 100 miliar. Sekarang katalah 60 miliar. Sekarang kita hitung, katalah 100 juta dalam 1 bulan, itu berarti setahun dapat berapa? Dapat 1,2 miliar. Kalau kali 5 tahun itu berarti mendapatkan 6 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan adalah 60 miliar. Pertanyaannya, bisa enggak mengembalikan itu? Dan pertanyaan berikutnya yang paling penting, itu ada enggak gubernur yang kemudian setelah menjadi gubernur jadi jatuh miskin karena tidak bisa mengembalikan uang yang dikeluarkan itu? Nah sekarang berarti dari mana kalau kemudian tidak ada yang miskin, bahkan kekayaannya bertambah gitu. Nah sebenarnya dengan hitung-hitungan matematika yang sederhana tadi sudah bisa diterka dari mana itu berasal. Oleh karena itu saya ingin mengatakan tadi betapa bahwa orang yang baik ketika kemudian berada dalam sistem yang buruk itu bisa memaksa orang menjadi buruk. Bahkan mungkin orang masih ingat perkataannya Mahfud MD pada saat itu, yang saat itu dia katakan apa? Orang masuk sistem di Indonesia, bahkan dia katakan malaikat pun bisa berubah jadi apa? Iblis. Nah itu apa? Itu betapa dahsyatnya sistem itu. Oleh karena itu kalau tadi Ustadz Karebet menyebutkan tentang sistem, berarti kan kita harus uji gitu. Nah sebenarnya secara sederhana menguji tentang sistem itu gampang. Yakni dari mana sistem itu berasal? Apakah dari manusia yang memiliki akal yang terbatas dan memiliki hawa nafsu, apalagi hawa nafsu untuk berkuasa, ataukah berasal dari zat yang maha tahu, yang tak mungkin salah, yang maha adil, yang tidak lagi berebut dalam kuasa, harta dan semacamnya. Itu sebenarnya dari situ aja sudah bisa dijawab bahwa tatanan yang baik, tatanan yang adil adalah berasal dari zat yang maha benar, yang maha tahu, yang maha adil, yang tak mungkin salah, dan tidak berebut untuk mendapatkan kekuasaan karena dia maha kuasa. Dan itu tak lain adalah Islam tadi. Oleh karena itu sebenarnya mestinya untuk menata sebuah masyarakat itu jangan menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Coba sistem ini gagal, ganti. Sistem ini ganti lagi, gagal, ganti lagi. Itu menjadikan rakyat, menjadikan manusia menjadi kelinci percobaan. Harusnya jangan dicoba-coba. Kenapa tidak kemudian langsung menerapkan hukum dan aturan tatanan yang besar Allah SWT yang jelas-jelas maha benar tadi.